Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Islam, di mana aliran-aliran filsafat pendidikan Islam ini ada progresivisme, ada rekonstruksionisme, dan ada esensialisme. Baik, di sini saya Ratna Juwita. Yang pertama itu saya akan membahas tentang aliran progresivisme. Apa sih aliran progresivisme itu? Aliran progresivisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 sampai sekarang ini. Kemudian pengaruh ini pun terasa sampai seluruh dunia, apalagi di Amerika Serikat. Usaha pembaharuan di lapangan pendidikan ini pada umumnya terdorong oleh aliran progresivisme ini. Aliran ini kemudian dihubungkan dengan pandangan hidup liberal, yaitu pandangan hidup yang memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu memiliki sifat fleksibel. Apa sih fleksibel itu? Fleksibel merupakan tidak kaku, tidak menolak perubahan, ataupun tidak terikat oleh suatu doktrin apapun. Kemudian yang kedua ada sifat curious. Apa sih curious itu? Curious merupakan ingin tahu, ingin menyelidiki, itu sama saja. Kemudian yang terakhir ada sifat toleran dan open-minded, yaitu yang berhati terbuka. Aliran progresivisme ini adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang memandang bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, aliran progresivisme ini mengakui bahwa berusaha untuk mengembangkan asas progresivisme dalam sebuah realita kehidupan, agar manusia itu bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Progresivisme ini juga disebut dengan instrumentalisme dan eksperimentalisme. Dinamakan instrumentalisme ini yaitu karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusianya sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Kemudian dinamakan eksperimentalisme ini merupakan karena aliran ini menyadari dan mempraktekkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori, dan dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup untuk mempengaruhi pembinaan kepribadian. Selanjutnya, sifat-sifat progresivisme itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada sifat yang negatif. Sifat yang negatif ini artinya bahwa progresivisme menolak otoritarisme dan absolutisme dalam segala bentuk, seperti misalnya yaitu terdapat dalam agama, politik, etika maupun epistemologi. Yang kedua itu ada sifat-sifat positifnya, yaitu bahwa progresivisme ini menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah manusia, kekuatan yang diwarisi oleh manusia dari alam sejak lahir. Selanjutnya itu ciri utama menjadi identitas progresif dalam mission filsafat pendidikan Islam ada 3. Yang pertama, pendidikan dalam kebudayaan liberal. Kemudian yang kedua, menjadi pelopor pembaharuan ide-ide lama menuju asas-asas baru menyongsong kebudayaan dan zaman baru. Kemudian ciri yang ketiga, ada peralihan menuju kebudayaan baru. Selanjutnya yang kedua itu ada prinsip-prinsip progresivisme. Sasaran pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan praktis kompetensi dalam rangka efektivitas untuk memecahkan suatu masalah yang disajikan melalui pengalaman.
Kemudian, manusia itu memiliki kemampuan-kemampuan yang wajar dan tepat untuk menghadapi suatu masalah dan untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam keberadaan manusia. Filsafat progresivisme ini juga menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah manusia, kekuatan yang diwarisi manusia sejak lahir. Maksudnya, manusia sejak lahir ini telah membawa bakat, kemampuan, atau potensi dasar utamanya daya akalnya. Dengan adanya daya akal manusia, maka dapat mengatasi segala problematika hidupnya, baik itu tantangan, hambatan, ancaman, maupun gangguan yang muncul dari lingkungan hidupnya. Selanjutnya yang kedua ada implementasi progresivisme dalam pendidikan. Progresivisme ini kurang menyetujui bahwa adanya pendidikan yang bercorak otoriter, baik yang timbul dari zaman dahulu maupun zaman sekarang ini. Pendidikan yang otoriter pun dapat diperkirakan mempunyai kesulitan untuk mencapai tujuan yang baik karena kurang menghargai dan memberikan tepat semestinya kepada kemampuan peserta didik dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap progresivisme. Filsafat pendidikan progresivisme ini mempunyai konsep bahwa manusia atau peserta didik pun mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan suatu kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kelebihan manusia memiliki potensi akal dan kecerdasan yang bersifat kreatif, dinamis. Peserta didik pun mempunyai bekal untuk menghadapi suatu masalah dan untuk memecahkan suatu problematika. Ada juga tokoh-tokoh progresivisme, yaitu antara lain yang pertama itu ada William James, kemudian yang kedua itu ada Dewey, yang ketiga ada Hans Vaihinger, kemudian yang terakhir ada Ferdinand Schiller dan Georges Santayana. Kemudian yang kedua itu saya akan membahas tentang aliran rekonstruksionisme. Apa sih aliran rekonstruksionisme itu? Kata rekonstruksionisme itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu rekonstruk, yang berarti menyusun kembali. Kemudian dalam konteks filsafat pendidikan Islam pun, aliran rekonstruksionisme ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang bercorak modern hingga saat ini. Kemudian aliran rekonstruksionisme ini pun bercita-cita untuk mewujudkan dan melaksanakan sintesa atau perpaduan ajaran Kristen dan demokrasi modern dengan teknologi modern dan seni modern di dalamnya suatu kebudayaan yang dibina bersama oleh seluruh kedaulatan bangsa-bangsa di dunia. Aliran rekonstruksionisme ini pada prinsipnya juga pun sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu berawal dari krisis kebudayaan modern. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rena Pramayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Pramayani dengan NPM 19111003806. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Nah, rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kahn dan Harold Ralph pada tahun 1930 yang ingin membangun masyarakat baru dan masyarakat yang pantas dan adil. Selanjutnya, pandangan rekonstruksionisme dan penerapannya pada bidang pendidikan.
Pada aliran filsafat pendidikan, rekonstruksionisme terhadap pendidikan yaitu: pertama, kita harus mengetahui pengertian dari filsafat, yang mana filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang mencakup ilmu-ilmu khusus. Filsafat bagi pendidikan adalah teori umum sehingga dapat menjadi pilar bagi bangunan dunia pendidikan yang berusaha memberdayakan setiap pribadi warga negara untuk mengisi format kebudayaan bangsa yang diinginkan dan diwariskan. Aliran rekonstruksionisme adalah sepaham dengan aliran perennialisme dalam tindakan mengatasi kritis kehidupan modern. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Selanjutnya, aliran esensialisme. Esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaannya yang utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serta terbuka untuk perubahan, toleran dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Esensialisme pertama-tama muncul dan merupakan reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan. Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntunan zaman. Adapun tokoh-tokoh esensialisme. Tokoh utama esensialisme pada permulaan awal munculnya adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Georg Wilhelm Friedrich Hegel mengemukakan adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Nah, pada perkembangan selanjutnya, banyak tokoh-tokoh yang muncul dan menyebarluaskan esensialisme. Di antaranya adalah yang pertama itu ada Desiderius Erasmus, humanis Belanda yang hidup pada akhir abad 15 dan permulaan abad 16. Kedua ada Johann Amos Comenius pada tahun 1592 sampai 1670. Tiga ada John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Ketiga, Johann Heinrich Pestalozzi pada tahun 1746 sampai 1827. Keempat, Johann Friedrich Froebel pada tahun 1782 sampai 1852. Yang keenam ada Johann Friedrich Herbert pada tahun 1776 sampai 1841, dan yang terakhir ada William T. Harris pada tahun 1835 sampai 1909.
Nah, selanjutnya beberapa pandangan esensialisme dalam bidang pendidikan. Pandangan esensialisme dan penerapannya di bidang pendidikan antara lain, yang pertama itu mengenai belajar. Idealisme sebagai filsafat hidup memulai tinjauannya mengenai pribadi individu dengan menitik beratkan pada aku. Menurut idealisme, bila seorang itu belajar pada taraf permulaan adalah memahami akunya sendiri, terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif dari mikrokosmos menuju ke makrokosmos. Bentuk ruang dan waktu sudah ada pada budi manusia sebelum ada pengalaman atau pengamatan. Jadi, a priori yang terarah bukanlah budi kepada benda, tetapi benda-benda itu yang terarah kepada budi. Budi membentuk, mengatur dan ruang dan waktu dengan mengambil landasan pikir tersebut. Belajar dapat didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada sendirinya sebagai substansi spiritual. Nah, jadi belajar adalah menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai sosial angkatan baru yang timbul untuk ditambah dan dikurangi dan diteruskan kepada angkatan berikutnya. Dengan demikian, pandangan-pandangan realisme mencerminkan adanya dua jenis determinasi mutlak dan determinasi terbatas. Pertama, determinisme mutlak menunjukkan bahwa belajar adalah mengalami hal-hal yang tidak dapat dihalang-halangi adanya. Jadi harus ada yang bersama-sama membentuk dunia ini. Kedua, determinisme terbatas memberikan gambaran kurangnya sifat pasif mengenai belajar. Nah, selanjutnya itu mengenai kurikulum. Beberapa tokoh idealisme memandang bahwa kurikulum itu hendaklah berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Kegiatan dalam pendidikan perlu disesuaikan dan ditujukan kepada yang serba baik. Atas ketentuan ini, kegiatan atau keaktifan anak didik tidak terkekang, asalkan sejalan dengan fundament-fundament yang telah ditentukan. Kurikulum. Beberapa tokoh idealisme memandang bahwa kurikulum itu hendaklah berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Kegiatan dalam pendidikan perlu disesuaikan dan ditujukan kepada yang serba baik. Atas ketentuan ini, kegiatan atau keaktifan anak didik tidak terkekang, asalkan sejalan dengan fundament-fundament yang telah ditentukan. Kurikulum dapat diumpamakan sebagai sebuah rumah yang mempunyai 4 bagian, yaitu yang pertama, universum, sivilisasi, kebudayaan, kepribadian. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.